Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilil Qur'anil Karim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Alhamdulillah. Qalbun salim. Allahu Akbar. Al-Quran satu sama terhubung. Insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dengan nikmat berupa iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, dan semua nikmat sepanjang kita berkehidupan di atas muka bumi. Selawat teriring salam tentu selalu kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Semoga segala baikan tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Allah melalui Rasul kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar kita semua diberikan Allah kemudahan dengan mentadaburi Al-Qur'an ini. Allah berikan pemahaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman itu kita diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhkan semua larangan yang ada di dalamnya. Diberikan Allah kesempatan berdakwah, mengajak kebaikan, terutama kepada keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, kerabat, jiran, dan tetangga, semua muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan juga kita dua diberikan Allah kesempatan kelak di akhir hidup kita dengan dibatikan Allah, diwafatkan dengan cara terbaik, dengan cara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada di antara keluarga kita yang belum memperoleh hidayah dan petunjuk Allah, dengan wasilah pengajian kita, Allah jadikan mereka memperoleh petunjuk hidayah Allah. Orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang sakit, Allah sembuhkan dengan cara Allah, diangkat segala penyakitnya, diberikan kemudahan. Jika ada di antara kita yang punya hutang, maka Allah bayarkan hutangnya. Allah berikan rizki kepadanya yang banyak, yang berkah. Jika ada di antara kita yang punya hajat-hajat baik, cita-cita, keinginan, maka Allah berikan kemudahan baginya dengan diijabah semua pohon tinta dan doanya. Jika ada di antara kita anak-anak kita yang belum memperoleh jodoh, maka insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah pengajian kita, dengan doa-doa terbaik kita, dimudahkan jodoh, diberikan jodoh yang terbaik, dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Jika ada di antara kita yang belum memperoleh anak, Allah berikan mereka anak yang soleh dan solehah, keluarga yang syakinah, mawaddah warahmah. Juga terkhusus kepada keluarga kita, saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan Aceh yang hari ini sedang mengalami musibah bencana banjir dan tanah longsor. Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan mereka petunjuk hidayah, Allah berikan mereka kemudahan, sehingga dengan jalan itu maka mereka memperbaiki keadaan dan bersegera kembali ke jalan kebenaran. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan langkah kita diijabahkan doa-doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا mujibas syailin. Mudah-mudahan sekalian majelis terapi hati, asatidz semua, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ditugaskan Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin, diberikan kesempatan oleh Allah dengan kepemimpinan kita itu mendapatkan amal pahala kebaikan dan diberikan ganjaran pahala dan diberikan Allah keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita buka di suratnya, surat Al-Baqarah, suratnya 2 ayatnya 30. Suratnya 2 ayatnya 30. Ketika penciptaan makhluk yang pertama yang bernama Adam alaihi salam, maka Allah menyampaikan berita ini kepada malaikat dan malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami yang telah Allah ciptakan untuk memuji bertasbih kepada Allah dan menyucikan nama Allah? Kenapa Allah menciptakan makhluk baru? Mereka khawatir makhluk baru itu akan merusak dan menumpahkan darah di bumi. Itu isyarat yang Allah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyampaikan kekhawatirannya tentang makhluk baru yang bernama manusia, Maka Allah Subhanahu wa taala meyakinkan malaikat, dan sesungguhnya esensi daripada kehadiran manusia, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Jadi kita tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di bumi. Namun esensi tugas kekhalifahan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, rencananya bagaimana skenarionya tidak diketahui oleh malaikat maupun Azazil, yaitu dari jenis jin yang juga hampir setara dengan malaikat karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Skenario ini akhirnya singkat cerita karena godaan daripada jin yang bernama Azazil, karena hatinya yang tidak terima, karena tugas kekhalifahan itu diserahkan kepada makhluk baru, maka kemudian terjadilah yang disebut dengan peristiwa pohon yang kemudian pohon larangan itu didekati oleh Nabi Adam alaihissalam dan diturunkan ke bumi. Itu wasilah daripada kekhalifahan kita, kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Skenario Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Tugas kekhalifahan ini sebenarnya adalah tugas yang dibeban kepada kita. Kenapa? Karena tugasnya ini sangatlah berat, yaitu tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak menumpahkan darah. Tidak melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Karena ini adalah isyarat yang kemungkinan besar pasti akan terjadi. Dan tentu Allah memberi jaminan kepada makhluk-makhluk malaikat dan jin yang ada di langit bahwa manusia yang dihadirkan ini adalah rahmatan lil alamin. Tugasnya itu adalah rahmat bagi alam semesta. Merahmati, memberikan keamanan, memberikan ketenangan melalui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas ini dibebankan kepada Nabi Adam beserta anak cucunya. Jadi tugas kita sebagai khalifah
bukan hanya menjadi pemimpin bagi manusia, tapi juga menjadi pemimpin dari alam semesta. Nah, tentu kita harus menyadari apa yang harus kita pegang supaya kita ini terus terjaga. Allah mengisyaratkan itu dalam surat 55, surat Rahman, ya, surat Ar-Rahman. Ayatnya 7, 8, 9, ya. Kita lihat ya fungsi kita ya di suratnya 55. Surat Ar-Rahman. Ayatnya 7, 8 dan 9. Silakan. Allah mengatakan di dalam surat 55 ayat 7, langit telah ditinggikan dan dia ciptakan keseimbangan. Sesungguhnya dulu langit dan bumi itu satu, dalam ayat yang lain disampaikan. Dan kemudian Allah pisahkan keduanya. Dan Allah ciptakan keseimbangan di antara keduanya. Jadi langit dan bumi ini adalah suatu keseimbangan. Keseimbangan ini kata Allah agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi sistem alam ini suatu yang telah Allah ciptakan dengan sebuah sistem seimbang. Dengan keseimbangan itu jangan kita rusak. Jangan kita lakukan kerusakan. Jika kita melakukan kerusakan, maka tentu ada yang bisa memperoleh ketidakadilan dan akan mengurangi keseimbangan itu. Sesungguhnya kerusakan akan mengancam diri kita, mengancam jiwa kita. Keseimbangan itu bukan hanya keseimbangan dari seluruh sistem alam yang ada, ya. Bahwa Andromeda, bahwa namanya dunia, bahwa namanya langit, dari mulai langit 1, 2, ke-3 sampai ke-7, bumi sampai di dalamnya juga 7 lapis bumi yang ada di dalamnya, termasuk diri kita. Di dalam diri kita juga ada yang disebut dengan atom-atom, dan yang paling kecil adalah partikel-partikel daripada sistem dalam tubuh kita juga. Itu adalah keseimbangan. Jadi kalau kita memahami esensi keseimbangan ini, seluruh ekosistem yang ada itu harus seimbang, ya, harus seimbang. Maka kalau diri kita ini tidak seimbang, banyak makan, maka akan tidak seimbang. Besar badannya, ya. Maka berpengaruh kepada yang dimana tempat yang paling besar, ya di perut, di paha, ya, di tak lengan, sehingga mengembang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa lagi tumbuh ke atas. Ya kenapa? Karena kita tidak seimbangkan makannya, ya. Begitu juga kita selalu happy-happy, ketawa-ketawa, tidak pernah baca Quran, maka hati kita mati. Maka jiwa kita kosong kering. Kenapa? Karena tidak seimbang. Terlalu banyak juga beribadah tanpa melihat dunia, maka itu juga tidak seimbang. Nanti kita menjadi orang yang seolah-olah kita beribadah kepada Allah yang luar biasa, ternyata kita meninggalkan perkara-perkara muamalah, perkara-perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Karena dalam surat 4 ayat 36 Allah menyampaikan hanya satu saja tugas kita kepada Allah itu. Sembah Allah, jangan syirik. Selebihnya hukum-hukum beribadah kita itu hukum-hukum muamalah. Jadi kalau kita sholat terus, ya, tanpa meninggalkan perkara muamalah, istri tidak dipergauli, anak-anak tidak dijaga dan dididik, tetangga tidak ditegur, ya, terus teman-teman sejawat tidak kita pedulikan, maka hidup kita itu menjadi kering dan kerontang. Jadi semua dalam kehidupan ini sistemnya, yang paling kecil atom, yang paling besar itulah sistem semesta ini dalam keadaan kondisi yang seimbang, kata Allah. Jadi posisinya harus seimbang.
Nah, adakah musibah, adakah sesuatu yang menimpa kita? Ya, sesungguhnya itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz yang tercatat itu ya, bukan sesuatu yang akan terjadi. Bukan sesuatu yang akan terjadi. Sudah dicatat tapi diberi pilihan. Seperti kita menggambar sketsa gambar rumah. Atau kita bikin suatu contoh taman. Tamannya belum dibikin, tapi sketsa taman sudah ada dalam bayangan pikiran dan bahkan kita sudah reka-reka dengan sketsa. Tetapi belum terjadi, terjadi. Dalam kenyataannya bisa saja berubah. Kenapa? Karena ada program-program baru.